Hai, jumpa lagi dengan saya di channel Trinde Rhino. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang alasan mengapa saya memilih sistem operasi Linux. Dan Linux yang saya pakai itu adalah Ubuntu Studio. Jadi gini, saya kan menyukai multimedia gitu ya, seperti membuat musik, rekaman, dan edit video gitu ya, dan juga menggambar. Nah, pada saat itu saya masih menggunakan Windows dan awalnya saya tidak tahu kalau software-software yang ada di dalamnya itu adalah bajakan. Kemudian saya juga beberapa kali menginstal software ya yang menggunakan crack gitu ya. Dan awalnya saya tidak tahu kalau itu adalah ilegal dan ternyata lama-lama saya tahu dan itu nggak benar. Coba bayangkan jika kita menggunakan software seharga misalnya ini Microsoft Office gitu, itu harganya sekitar 1 jutaan. Kalau kita pakai bajakan itu, kita sama saja dengan mencuri uang senilai harga software tersebut, misalnya 1 juta. Itu belum termasuk software yang lain seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, dan lain sebagainya. Nah, kemudian akhirnya saya sadar dan saya mencoba berniat untuk membeli software yang asli. Tetapi kalau membeli software yang asli mau habis duit berapa itu? Kemudian saya coba itu menemukan yang gratis, yaitu Videopad ya. Pada saat itu masih tahun 2013 dan saya coba-coba ngedit video itu, dan videonya tentu saja masih menggunakan video yang saya download dari YouTube ya. Saya belajar mengedit gitu ya. Itu hasilnya untuk nggak dukung Full HD, Full HD nggak dukung. Itu gambarnya kalau Full HD itu banyak artefak, banyak kotak-kotak gitu ya. Jadi akhirnya nggak cocok dan saya mencari dan nggak sengaja menemukan yang namanya KDN Live. Tetapi pada saat itu KDN Live hanya bisa berjalan di Linux, sehingga mau nggak mau saya harus menggunakan Linux. Dan Linux yang saya coba pertama kali itu adalah Puppy Linux ya. Saya terus mempelajari, terus mencari tahu seperti apa Linux itu, dan setelah itu saya mencoba Linux Mint, itu yang kedua. Dan tetapi repotnya di Linux itu cara instalasi aplikasinya itu mirip Android ya, jadi harus nyambung ke internet gitu. Sedangkan saya saat itu nggak punya modem, dan modem itu yang lama itu sudah rusak dan nggak bisa install ya. Kemudian saat itu saya masih dual boot dengan Windows ya, Windows sekaligus Linux gitu ya. Kemudian saya mencari lagi, akhirnya saya menemukan Ubuntu Studio. Nah, Ubuntu Studio ini sangat lengkap sekali ya dengan aplikasi multimedia dan bisa digunakan untuk ya, di dalamnya sudah berisi aplikasi seperti rekaman, seperti membuat musik, mengedit video, nah termasuk KDN Live ini. Dan kualitas softwarenya ternyata nggak kalah bagus dengan yang ada di Windows, bahkan yang software berbayar sekalipun. Dan ini yang ada di Linux ini semuanya gratis. Nah, saya akhirnya memilih Ubuntu Studio ini karena tidak perlu nggak capek juga ya, tidak perlu repot-repot menginstal ya, tidak, karena di dalamnya sudah lengkap dengan aplikasi multimedia, udah lengkap banget ya, mau ini itu bisa semuanya. Tetapi saat itu saya masih menggunakan dual boot ya, Linux dan Windows ya, Ubuntu Studio dan juga Windows. Terkadang saya triple boot, Linux Mint, Ubuntu Studio dan Windows gitu. Akhirnya pada suatu saat ada kejadian komputer saya mengalami gangguan, rusak gitu ya. Kemudian saya punya nazar, seandainya komputer saya bisa diperbaiki dan pulih kembali, saya akan meninggalkan Windows bajakan dan saya akan menggunakan Ubuntu Studio, hanya satu boot ya. Akhirnya benar, komputer saya bisa diperbaiki dan saya akhirnya meninggalkan Windows dan menggunakan Ubuntu Studio sepenuhnya. Mengenai tentang kekurangan dan kelebihan, semua sistem operasi itu pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya. Tidak terkecuali juga dengan Ubuntu Studio.
Untuk kelebihannya ini banyak sekali ya Ubuntu Studio ini. Seperti yang saya katakan tadi, itu sudah lengkap dengan aplikasi multimedia. Bahkan sekarang sudah, yang versi sekarang itu sudah dilengkapi dengan aplikasi perkantoran, seperti untuk membuat teks, jadi bisa untuk mengetik, membuat dokumen itu ya. Jadi ini adalah sistem operasi yang paling lengkap, yang sudah dilengkapi dengan aplikasi multimedia, jadi nggak perlu repot-repot menginstal lagi ya, kecuali untuk beberapa software saja. Kita hanya perlu menambahkan sedikit software saja atau menambahkan game kalau suka game, dan ini bisa. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah ini Linux itu semuanya itu aman dari virus, tidak seperti Windows. Jadi kita nggak perlu yang namanya antivirus, itu nggak perlu. Ini sudah aman dari virus. Mau virus yang paling ganas sekalipun itu nggak mempan. Kenapa? Mungkin saya akan bahas lain kali saja ya. Kemudian kelebihan selanjutnya, ini sudah dilengkapi dengan lebih dari 1000 jenis huruf ya, lebih dari 1000 jenis font. Fontnya pun keren-keren, jadi ya memang lengkap sekali. Meskipun saya sendiri juga agak bingung ya kalau memilih font itu yang bagaimana, tetapi kita nggak perlu repot-repot install font lagi karena sudah benar-benar lengkap sekali. Fontnya ada lebih dari 1000 jenis font. Kemudian kelebihan yang lain adalah ya, ini menggunakan desktop XFCE ya. Untuk yang versi sekarang ini 2004 ini masih menggunakan XFCE, dan ini ringan tetapi nggak ada efeknya, dan bisa kita tambahkan efek-efek kompis ya, seperti ini, bisa goyang-goyang seperti ini. Nah, seperti ini bisa kita tambahkan efek-efek seperti ini. Untuk versi selanjutnya yaitu 2010 ya, mulai dari Oktober ini 2020 ini akan beralih ke KDE, dan KDE juga tidak kalah ringan dengan XFCE. Jadi Ubuntu Studio ini tetap akan menjadi sistem operasi yang ringan. Kemudian kelebihan selanjutnya apa ya? Ya, ini menggunakan kernel low latency. Jadi kalau kita rekaman, ada suara ayam. Jadi kalau kita mau rekaman gitu ya, itu kan ada yang biasanya ada yang namanya latensi gitu ya, keterlambatan bunyi gitu ya. Misalnya kita ngomong di mikrofon gitu, gitu, kemudian baru terdengar di headset beberapa milidetik kemudian, telat gitu ya, terlambat itu suaranya. Nah, itu disebut latensi. Nah, sedangkan untuk Ubuntu Studio ini benar-benar bebas latensi, hampir nol latensi. Jadi kalau kita ngomong itu langsung terdengar di telinga, di headset langsung. Jadi benar-benar nggak ada latensi. Sejak Ubuntu Studio yang pertama kali saya pakai itu udah nggak ada latensi. Beda dengan waktu saya rekaman di Windows ya, masih pakai Windows XP dulu, itu latensi telat gitu ya, jadi harus geser-geser gitu, harus repot. Jadi ini nggak ada. Kemudian kelebihan selanjutnya apa ya? Untuk sementara itu saja kelebihannya. Kemudian saya juga akan menceritakan tentang kekurangannya ya. Yang namanya sistem operasi itu nggak ada yang sempurna, pasti ada saja kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Ya memang ya, yang namanya Linux itu agak kurang familiar ya, karena kita kan misalnya dari kecil atau setidaknya dari SD atau dari SMP kita mengenal warnet gitu ya. Itu kan mau nggak mau itu Windows, dan kita sudah terbiasa dengan lingkungan Windows. Dan untuk interface-nya Linux ini agak sedikit berbeda ya, meskipun banyak juga distro Linux atau desktop environment yang tampilannya mirip Windows itu juga banyak, tetapi secara umum tampilan Linux ini agak beda ya dari Windows, dan lebih mirip dengan Mac OS, merek Apple gitu. Nah, secara interface ini agak kurang familiar, tapi sebenarnya
nggak jadi masalah yang terlalu berat. Dan itu alasan orang-orang enggan memilih Linux, karena mereka pikir Linux itu sesuatu yang susah, yang sulit. Sudah terbiasa pakai Windows, nggak peduli pakai software bajakan, itu nggak peduli. Yang penting udah nyaman pakai Windows gitu ya. Tapi sebenarnya ini sangat mudah dipelajari loh, nggak susah. Ini seperti halnya tadinya menggunakan HP ini, kemudian pindah ke HP itu, tinggal menyesuaikan aja, nggak susah kok. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah kekurangan yang sifatnya sementara. Sementara itu maksudnya dari versi yang sekarang ke versi selanjutnya itu pasti ada perbedaannya tentang kekurangan, tentang ada yang kita kenal dengan nama bug gitu ya, bug atau kesalahan dalam penyusunan gitu ya. Nah, ini yang untuk versi 20.04 ini kekurangannya adalah ketika ditinggal ini akan mengalami hibernasi atau apa ya namanya? Sebentar, saya lupa istilahnya. Idle. Oke, idle namanya, idle kalau nggak salah ya. Nah, itu ketika tertidur atau idle, beristirahat itu, ini apa ya, akan terjadi yang namanya, ya ini khusus untuk yang versi 20.04 mungkin ya. Untuk versi selanjutnya mungkin sudah diperbaiki. Nah, ini untuk versi 20.04 ini bugnya adalah ketika mengalami idle itu, setelah blank gitu, semuanya jadi beku, jadi fresh, jadi nggak ada gambarnya gitu, mau nggak mau harus restart. Dan semoga ini bisa diperbaiki untuk versi selanjutnya, semoga ada perbaikan gitu ya. Kemudian kekurangan selanjutnya apa ya? Ya sebenarnya sih nggak masalah ya, soal tampilan itu bisa kita percantik sedemikian rupa, jadi nggak masalah. Mungkin itu saja ya kekurangannya. Jadi itu tadi ya tentang alasan saya mengapa saya pilih Linux ya. Dan Linux yang saya pakai adalah Ubuntu Studio ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan semoga ini bisa menjadi gambaran buat siapapun yang sempat menonton video ini dan ingin pindah ke Linux, yang merasa telah berdosa menggunakan sistem operasi bajakan dan juga software-software bajakan, dan ingin menggunakan sesuatu yang insya Allah halal gitu ya, yang gratis dan bermanfaat. Nah, silakan ini pilih saja Ubuntu Studio. Nggak masalah kok, nggak terlalu susah, tinggal menyesuaikan sedikit saja. Oke, silakan teman-teman, kalau suka video ini silakan like, dan buat yang belum subscribe silakan subscribe, dan silakan juga untuk menonton video-video saya yang lainnya juga. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa dan bye-bye.